Hey, semuanya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Sajak Peristiwa. Semoga untuk kalian yang sudah mendengarkan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Sebelum kita lebih jauh dengan cerita horornya, seperti biasa kita masuk ke dalam intro. Hartaku habis karena santet. Fred. Horror. Based on true story. Dari at Batman. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia. Melalui perantara yang disebut dengan dukun, seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mengerikan. Kali ini, saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya. Mas Tommy asli orang Y. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain. Sebut saja Dona. Mas Tommy kenal Dona sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan dia menjabat sebagai SPV di pekerjaannya, di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya. Karena akibat guna-guna dari Mbak Dona, yang tentu saja Mbak Dona juga sudah berkeluarga. Semua saya kembalikan ke pembaca. Ya, mau percaya apa tidak, mari kita mulai ceritanya. Awal tahun 2019. Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa di rumah, ketemu istri dan anak tersayang. Assalamualaikum. Salam Mas Tommy. Waalaikumsalam, ucap istri. Alhamdulillah Mas sudah balik. Gimana Mas kerjaannya? Tanya istri. Alhamdulillah dek, lancar-lancar aja kok. Tol di MND, jawab Mas Tommy. Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main TD sama anak-anak tetangga, ucap istri. Tole sebutan untuk anak laki-lakinya. Ya wes, aku tak istirahat dulu dek, capek di perjalanan tadi dari Pulau K ke Pulau J. Iya Mas, itu sudah tak siapin air panasnya untuk mandi, ucap istri. Suwun ya dek, jawab Mas Tommy. Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Gak seperti pusing pada umumnya. Dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya, tapi tetap positive thinking. Mungkin karena kecapean saja. Semakin malam malah semakin menjadi pusingnya, sampai mau berdiri saja nggak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu? Tanya istri. Iyo iki dek, mumet banget, jawab Mas Tommy. Ini Mas, minum air putih anget dulu, ucap istri. Nuwun dek, nggak koyo biasa nih, iki mumete, kata Mas Tommy. Kekeselan imekin Mas, ucap istri. Iyo mekin dek, yos tanggo bobok meneh, we, jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang gitu aja. Tepapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya. Seperti ada hujan padahal nggak hujan. Ditengok di jendela kamarnya, dan memang nggak hujan. Mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin. Batinnya dilanjut lagi tidurnya. Keesokan harinya Mas Tommy melihat HP-nya kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya Mbak Dona. Halo Mas, gimana kabarnya Dona? Loh, tumben ini Mbak Dona weh. Saya batin Mas Tommy. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Ada apa kok tumben ini? Tiba-tiba Mbak Dona ngechat ngajak ketemu Mas Tommy karena sudah lama gak ketemu. Dan diiyain sama Mas Tommy. Gak ada rasa curiga atau apapun. Karena juga Mbak Dona temnya Mas Tommy udah lama setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona. Ya seperti bertamu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. Permisi Bu, Mbak Dona ada ndak? Tanya Mas Tommy KPD pemilik laundry. Oh ada Mas. Gimana Mas?
Mau ambil laundryan ya? Jawab Bu Bani. Mboten Buk, mau ketmu aja soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini. Bertamu yukap Mas Tommy. Nji Mas. Tunggu aja nanti juga ke depan, soalnya TD baru ke belakang ambil setrikaan, jawab Bu Boni. Dari belakang sudah terlihat MB Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy sudah datang. Udah dari tadi Mas, kata MBA Dona. Belum barusan aja sampai ini yukap Mas Tommy. Sini Mas, masuk dulu. Lama gak ketemu? Udah sukses aja nih kayaknya, yukap MBA Dona. Alhamdulillah, MB ini juga karena doa istri kan. Semua pasti lancar. Yukap Mas Tommy. Ini Mas diminum dulu tehnya, cata MBA Dona. Iya MB, makasih. Malah ngerepotin yukap. Mas Tommy, serurup. Wah, enak MB tehnya, seger. Iya dihabiskan aja Mas. Nanti nambah kalau mau lagi candaan Mbak Dona. Hahaha. Mereka ketawa bersama. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi, sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar, guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy aja yang jadi korbannya. Ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri, Ideon. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. MBA, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anak mau ngajak jalan-jalan. Lama nggak ketemu, keluarga juga kangen, pengen jalan-jalan yukep Mas Tommy. Oh ya Mas, gak apa-apa, makasih Mas. Udah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya Mas, sahut Mbak Dona. Muka! Bingung Mas Tommy, karena Mas Tommy juga orangnya sembletengan. Ajakan Mbak Dona itu diiyain. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat Mas Tommy. Ini ceritanya saya percepat ya, karena MG yang dirasakan Mas. Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu terus sama MB Dona, dikarenakan minuman dan makanan yang dikasihkan waktu itu sudah dijampi-jampi sama Mbak Dona. Seiring jalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu, jalan berdua, dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya nggak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu, Tommy selalu diberikan makanan, dan makanan itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu SDH beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya ditutupi sama Dona. Kenapa sih kamu? Kok beda sekarang? Seperti lupa anak istri? Iya, Skirk jarang banget kumpul keluarga. Banyak keluar malamnya. Apa dapat kenalan wanita lain istri? Hush, bicara. Apa sih kamu, Dek? Jangan mikir yang tidak. Tidak, udah. Aku mau tidur dulu, suami. Sewaktu Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP suaminya. Dan ternyata dugaan istrinya benar kalau Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu, istri Tommy nangis. Gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Dona. Terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkannya istrinya seperti itu. Seperti Tommy sudah dibutakan oleh MB Dona. Tiba saatnya, Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini. Setelah istrinya Tommy meminta untuk pisah dan untuk mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah nggak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Tommy ini bonekanya Dona, yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Seperti gambar di cover judulnya. Secara gaib, di muka Tommy ada sebuah tali yang melingkar seperti gambar di atas. Semoga pembaca paham ya. Dan entah mengapa semua yang diminta Dona itu dituruti semua sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Dona, sampai kebutuhan anaknya Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Dona, kalau di total sekitar 70 ATJT. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri aja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda aja, sampai nggak dibelikan. Tetapi kalau anaknya Dona dituruti, sampai suatu saat Tommy seperti orang bingung. Setelah pisahnya Tommy sama istri, Mas Tommy balik lagi ke Pulau K. Karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana Mas Tommy selalu kepikiran sama Dona terus, sampai kerjaannya nggak fokus. Tiap hari harus visi sama Dona. Pada suatu saat, sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia nggak fokus sampai dia nabrak baru, yang mengakibatkan kerusakan pada truk tersebut. Dari pihak perusahaan nggak mau tahu Mas. Tommy harus di SP
dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya kota. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Donna. Entah kenapa dia selalu nurut apa yang Donna ucap, sampai uang gajiannya selalu habis buat nyukupi hidup sendiri saja, sampai nggak kuat. Sesampainya di kota Y, Donna meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. Mas belikan HP baru ya? Ini HP Q udah jelek, kata Mbe Donna. Iya Mbe tak belikan, tapi HP-mu yang lama saya pakai. Ya buat saya, biar HP-nya juga ganti, tawar Tommy. Iyo mas, dipakai aja nggak apa-apa, ucap Donna. Saking pinginnya HP baru, Mbe Donna nggak sempet buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbe Donna yang lama? Asu ini, apa maksudnya Kenpe chattingannya sama laki-laki? Semua dan ngajak tidur. Semua Tommy dalam hati. Jadi di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki tersebut dan memberinya, tapi dengan ajakan tidur bareng. Lant hetanan iki button Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy nggak bisa marah sama Mbe Donna. Selalu lulut nurut sama Mbe Donna. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP TSP, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanja online. Gila, ini beli apa? Kenapa ada minyak bulu perindu juga dibeli? Apa ini yang membuat aku nurut sama dia? Nggak habis pikir Mas Tommy. Dia langsung menemui temannya yang ada di daerah catur. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, aku mau cerita. Tommy bergemong. Sudah tidak usah diceritakan. Saya sudah paham, Gus menjawab. Paham dari mana? Saya belum cerita kok. Tommy menimpali. Iya, aku paham kalau kamu baru dibuit-buit sama orang. Tukas Gus. Benar Gus. Tolongin saya. Saya kalau seperti ini terus bisa gila. Hartaku habis semua. Saya digugat sama istriku. Tukas Tommy. Ya sudah sini. Saya netralkan. Tetapi syaratnya, jangan sekali-kali dekatin dia lagi. Atau kamu bakalan dibuit-buit lagi sama dia. Sama besok kamu puasa ngebleng pas wetonnya. 2 hari 2 malam. Tegas Gus. Dan Disney pas Tommy meminta bantuan tersebut, Donna tahu-tahu menelpon Tommy. Seakan-akan Donna tahu kalau Tommy mau disembuhin. Dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhin. Tukas. Iya Gus, saya blokir dulu kontaknya biar nggak ganggu. Tukas Tommy. Setelah semuanya selesai, Gus berpesan sama Tommy. Kalau selama dia puasa ngebleng, jangan menghubungi Donna. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Tommy niat untuk puasa ngebleng 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang, karena yang namanya puasa itu tidak makan, tidak minum. Pucat, benar mukaku, baru puasa sehari. Rasanya sudah seperti ini, Tommy dalam hati. Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur itu, Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan kenapa kamu puasa ini. Dirimu kenapa puasa? Mau minta apa? Dalam mimpi tersebut, Tommy hanya diam. Nggak bisa berkata apa-apa karena ketakutannya. Beruki suara tubuh terjatuh. Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa seperti kenyataan? Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata, Donna juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Donna diseret sama makhluk itu. Seakan-akan sesuatu terjadi sama Tommy. Esok paginya, ada nomor nggak dikenal menelpon Tommy. Hey lu, ini siapa? Pada Tommy, ini aku Donna. Kok nomorku diblokir kenapa? Jawab Donna. Oh, kepenset MB Kamrin. Gak sengaja, terus lupa, ucap Tommy. Aku pengen ketemu. Kangen Donna. Entah kenapa Tommy terbujuk dengan rayuan Donna untuk ketemu. Dan apa yang terjadi? Donna mengajak Tommy untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu Tommy sedang puasa. Tetapi apa daya dengan rayuan itu? Tommy gak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus juga terabaikan. Ternyata Donna sudah tahu kalau Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Tommy. Semua BPKB motor Tommy, emas batangan dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Donna. Bunyi telepon berdering dari Gus. Halo, Tom. Kenapa kamu kok membatalkan semua yang saya pesani? Saya minta maaf Gus. Saka nggak bisa menjaga. Gak tahu kenapa saya selalu nurut banget sama dia. Tukas Tommy. Ya sudah Tom, saya bisanya membantu sampai di situ. Ilmuku masih kalah sama dukunnya dia. Pagi harinya Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan sehariannya. Hari itu sebelum Tommy bertemu dengan saya, suara decit rem sepeda motor. Loh, Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Ucapku. Kita nggak sengaja ketemu di kampus U. Gimana kabarnya? Lama gak ketemu? Katanya di Pulau
kamas jenengan? Tiak, alhamdulillah. Kurang apik, jawab Tommy. Iyo belum lama aku balik dari K. Terus nyambi ngojek imbuhnya. Punya kenalan orang pinter ndak? Tanya Tommy. Maksud mas, orang pinter gimana? Gini, aku ki diguna-guna sama orang. Semua hartaku ludes diporoti sama cewekku, ucap Tommy. Hei, diporoti? Lah hubungan embek? Orang pinter apa? Jawabku. Iya, aku mau nanyain masalah itu, kata Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya. Dari awal mereka bertemu, hingga saat saya bertemu Mas Tommy. Oh alah, ada si mas tetangga saya, ada yang bisa jawabku. Lah yowes, mas, kapan bisa ketemu sama orangnya? Tanya Tommy. Ya asik, saya janjikan dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian, nggak bisa ketemu, ucapku. Oke mas, nanti apa besok saya dikabari ya, ucap Tommy. Siap, tapi jangan buru-buru ya mas. Takut kalau ganggu bapaknya, ucapku. Iyo, tapi secepatnya. Yuk aku dikabari, tanya Tommy. Oke mas imbuhku. Setelah ngobrol sana-sini, Tommy menceritakan lagi. Sempat nggak percaya juga, tapi Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu. Dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu, ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong. Tetapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan, karena foto wanita itu baru Vicon sama Tommy, dan dia screenshot. Sehari berlalu, akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja, orang pintar itu Bapak Joko. Halo Pak Joko, Pak hari ini bisa lihatmu tidak? Ini teman saya, mau ketemu Pak Joko, tanyaku. Oh iya mas, bisa, tetapi nanti habis duhur ya, jawab Pak Joko. Enjih Pak, nanti saya kabari kalau ke rumah imbuhku. Baik mas, ucap Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko, akhirnya Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum, tok, tok, tok. Waalaikumsalam mas, sini masuk, ucap Pak Joko. Terima kasih Pak imbuhku. Setelah dipersilahkan masuk sama Pak Joko, dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai keheran-heranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dan foto Ratu Kidul. Ceritanya, Pak Joko memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Dan itu benar, karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu, mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko ini teman saya Tommy, yang tadi saya beritahu, kalau mau ketemu jenengan, ucapku. Oh, iyo saya sudah paham. Tommy bisa lihat fotonya mbaknya ndak, ucapku. Pak Joko, loh Pak, saya BLM cerita kok, Pak Joko sudah tahu ya, ucap Tommy. Ya sudah kelihatan kok itu. Di wajahnya Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai di leher, seperti sapi yang sedang diikat, ucap Pak Joko. Maksudnya Pak imbuh Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy, gak ada apa-apanya. Itu tali gaib mas. Jadi masnya nurut banget sama seseorang yang sudah digarapnya, kata Pak Joko. Iya Pak, bener banget ini. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang saja susah Pak, ucap Tommy sambil bercanda. Setelah Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita tersebut. Pak Joko menarik lagi. Ada sekitar 3 kali yang ditarik Pak Joko, dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai media boneka. Dari kode W di boneka itu tertulis nama Tommy. Dan benarnya Pak Joko juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara ini untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam tersebut. Kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya, dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya akan gak kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidung itu, dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Tommy. Tommy disuruh sila. Dari belakang Pak Joko seperti mengambil sesuatu yang dirasa Tommy seperti kesetrum di badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. 10 menitan Tommy terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko, itu wajar karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Keesokan harinya, Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda. Tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah, semua sudah berakhir. Tommy bisa melakukan aktivasi seperti dulu lagi yang gak ada gangguannya.